Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bisa laksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini terus berlangsung walaupun kita masih dalam masa pandemi yang kita sedang memasuki masa new normal. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Saudara, kaum muslimin sedang jemaah subuh rahimakumullah. Kalau kita perhatikan kondisi saat ini, ternyata pandemi ini kan belum selesai-selesai juga. Di beberapa negeri, di beberapa negara malah naik. Ya, kalau kita lihat kemarin berita di Arab Saudi naik, ya, di Mesir naik. Bahkan di Jakarta kemarin kabarnya juga naik. Ya, ketika masuk new normal 2 hari ini, langsung terjadi penambahan positif. Nah, jadi kita tidak tahu seperti apa sekarang. Kalau di Sumatera Barat tidak tahu saya beritanya kemarin. Apakah ada penambahan atau tidak, atau ada penambahan pengujian atau tidak. Tapi yang jelas kaum muslimin sedang jamaah subuh rahimakumullah, di dalam Islam syariah itu memelihara agama, nyawa dan harta manusia. Tapi di tengah-tengah pandemi hari ini, dalam sistem kapitalisme yang sedang terjadi hari ini, mereka lebih mengutamakan persoalan harta, ya. Mereka lebih mengutamakan persoalan ekonomi. Jadi kita perhatikan bahwa di tempat-tempat di daerah-daerah yang bisa menghasilkan uang itu tidak terlalu diperhatikan, ya kan gitu, ya. Sudah dibuka lebar-lebar. Alhamdulillah juga sekarang kalau kita sebagai kaum muslimin di tengah-tengah umat kita sudah dibebaskan dengan pelaksanaan ibadah solat di masjid-masjid juga sudah alhamdulillah bagi kita hari ini. Tapi yang penting di dalam Islam itu memelihara nyawa itu jauh lebih utama daripada memelihara harta ataupun persoalan ekonomi. Ya. Jadi harta, agama, atau yang utama itu memelihara nyawa. Kemudian melihara agama, kemudian kita baru melihara harta. Ya. Tapi sekarang memang karena sistem kita adalah sistem ekonomi kapitalis, ya, yang berkuasa adalah cukong-cukong, yang berkuasa adalah orang-orang yang punya uang, maka mereka tak ingin rugi terlalu banyak, gitu. Sehingga mereka membuka keran yang sebesar-besarnya untuk persoalan ekonomi dan menganggap persoalan nyawa itu cukup dengan berdamai saja. Di berdamai kita dengan virus ini, dia berharap persoalan nyawa ini bisa terselesaikan. Ini kalau lah berdamai wa antu ndak bangi orang kawak kamu itu modelnya. Sama aja perang, kalau sedang perang, kalau terjadi perang berkecamuk, tentu banyak yang mati. Kalau terjadi perjanjian damai, tentu nilang ndak ada nyawa yang akan berkorban. Tapi persoalan sekarang kita tidak sedang perang dengan yang nyata, kan gitu persoalannya. Tidak perang dengan orang yang bisa kita ajak damai, yang bisa kita ajak perjanjian damai. Nah, ini kita dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau zaman dahulu mungkin dikatakan ini jin, serangan jin ini. Kalau dahulu gitu. Tapi sekarang karena sudah ada alatnya, orang bisa mengatakan oh ini virus. Jadi oleh karena itu Islam memiliki solusi sebenarnya bagaimana cara mengatasi ini, ya. Jadi karena wabah yang datang kepada kita ini kan memang seperti kita sampaikan beberapa kali itu adalah wabah. Wabah itu adalah musibah. Musibah itu adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita baca ayat dulu, la yusibana illa ma kataballahu lana. Nah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kita kecuali apa yang telah ditetapkan atau yang telah dituliskan oleh Allah kepada kita. Nah, ketika Allah lah menuliskan kita karena yang tidak piakau dah. Tapi persoalannya kini kita tidak tahu dah apakah kita tertulis di dalam itu atau
atau tidak. Nah, jadi kalau la jalih kita tertulis di sinan, ya ndak duduk asal rumah tunggu, selanya barang. Tapi karena kini kau ndak tahu kita apakah kita tertulis di dalam itu atau tidak, itu kan jadi persoalan. Makanya kita berusaha bahwa menghindari wabah itu adalah aspek ikhtiari, ya, aspek pilihan manusia, aspek usaha manusia. Jadi kita sebagai manusia berusaha untuk menghindar dari wabah itu. Nah, oleh karena itu dalam Islam ya, untuk bagaimana menghindari wabah itu, maka mengutamakan keselamatan nyawa daripada persoalan ekonomi. Jadi nyawa yang penting dulu. Makanya ketika dulu terjadi wabah, ya di tengah-tengah umat manusia, Rasulullah itu mengatur wabah dulu, mengatur nyawa manusia dulu, bukan mengatur ekonomi apa, sekian persen turunnya, pendapatan awak turun, itu perhitungannya. So Rasulullah ketika terjadi wabah kecil Rasulullah SAW, "Iza sami'tum bi ta'un bi ardin," jika kalian mendengar suatu wabah di suatu negeri, fala tadkhuluha, jangan memasukinya. Wa iza waqa'a bi ardin, dan jika terjadi pada suatu negeri, wa antum biha, dan kalian di dalam negeri itu, fala takhruju minha, jangan keluar darinya. Jadi hitungannya itu nyawa. Jadi bukan persoalan ekonomi. Kalau persoalan ekonomi kan ketika tidak boleh orang masuk, tidak boleh orang keluar, pasti ekonomi terganggu kan. Nah, tapi Rasulullah mengutamakan persoalan nyawa. Jadi Rasulullah mengatakan, "Iza sami'tum bit-ta'un," jika terjadi kalian mendengar wabah di suatu negeri, maka kalau kini di pasar, umpamanya pasar Kumbuh terjadi wabah, ya fala tadkhuluha, jangan kan gitu. Nah, jangan ke sini tuh ke lokasi yang ada wabah itu gitu. Ndak ke seluruh kota Kumbuh kan gitu. Bagian yang kanainya petang. Nah, di lokasi di komplek yang kanainya, jangan pergi ke sini gitu. Nah, wa iza waqa'a bi ardin, dan jika terjadi suatu negeri, wa antum biha, dan kalian di dalam negeri itu, di dalam komplek itu, dalam kampung itu terjadi wabah, kalian di dalam itu, ya fala takhruju minha, jangan kalian keluar dari daerah itu. Jadi itu jalan Islam mengatur kepada kita. Ya, bahwa persoalan penyelamatan nyawa manusia itu lebih didahulukan daripada persoalan ekonomi, ya. Jadi kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah, saat isolasi kebutuhan rakyat harus dijamin. Jadi kalau seandainya suatu negeri itu terkena wabah, kemudian tidak boleh keluar, orang luar tidak boleh masuk, artinya apa? Supaya berbagai macam kebutuhan untuk daerah yang tidak boleh keluar itu harus dijamin. Orang yang ada di dalam daerah wabah itu wajib dijamin kebutuhannya. Nah, tapi kalau kini wallahu alam lah, ya, bagaimana kondisi awak. Contoh kita Sumatera Barat kini, bagaimana kondisi kita di Sumatera Barat. So kalau kita lah tahu daerah yang tadi tekan naik, tentu biaya yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan itu tentu tidak terlalu besar. Kalau kita lihat kini kita 250 juta penduduk Indonesia. Yang tekan naik kini berapa kini yang terakhir 33.000, ya kalau tidak salah berita petang. 33.000, kan tidak banyak itu doh. Ya, tidak kadang-kadang biayanya itu doh. Dibanding membiayai 250 juta gitu. Nah, jadi kalau itu di connect 30.000 orang itu, maka tidak sekadang biaya ketikanya membiayai dampak yang begitu besar kepada seluruh wilayah orang-orang yang terkena di seluruh Indonesia, 250 juta. Anggap ini yang terdampak separuhnya. 100 juta umpamanya, berapa biaya yang akan dikeluarkan. Mendian yang biaya yang 30.000. Ketika itu diisolasi, ketika itu dikarantina orang-orang yang itu. Tapi persoalannya kini ketika di karantina orang yang tidak akan naik, ketika ada bantuan yang merasukan naik, ya itu juga persoalan Indonesia kadang-kadang. Sama dulu, ya nah, ketika dikatakan IDT, daerah anda desa tertinggal kok, abangi orang sado dikecilin bahwa daerahnya daerah tertinggal. Malah kami daerah tertinggal, kami itu daerah maju kok mah. Tapi ketika disampaikan IDT, kau menerima PT, sekian PT, kami daerah tertinggal pulau, kan gitu ini persoalan. Nah, semuanya kau jawab kok. Jadi ketika tidak ada bantuan, seluruhnya merasukan naik kok. Nah itu kondisi psikologis Indonesia, psikologis rakyat gitu. Jadi tindakan cepat isolasi atau karantina cukup dilakukan di daerah terjangkit saja. Daerah lain yang tidak terjangkit bisa tetap berjalan normal dan tetap produktif. Nah, normalnya begitu. Daerah-daerah produktif itu bisa menopang daerah yang terjangkit, baik dalam pemenuhan kebutuhan maupun penanggulangan wabah. Dengan begitu perekonomian secara umum tidak terdampak. Ya karena yang terdampak seketik. 33.000 orang dari 250 juta kan tidak banyak. Ya. Kemudian kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah, ya. Di dalam Islam standar kesehatan itu harus betul-betul diatur, ya.
Jadi secara simultan di daerah terjangkit wabah diterapkan aturan. Rasulullah mengatakan la turidul mumarridu alal musiha. Janganlah kalian mencampurkan orang yang sakit dengan orang yang sehat. Nah, itu diatur pula. Jadi kalau lah tahu aku sianu sakit, sianu tak sakit, nah tidak boleh dicampurkan. Untuk menerapkan petunjuk itu, Rasulullah SAW harus lakukan 2 hal. Pertama, jaga jarak, physical distancing. Jadi sampai hari ini dengan kondisi model hari ini tetap physical distancing. Karena kita tidak tahu siapa yang kena tidak kena. Kalau ala jali siapa yang kena tidak kena, aman gitu. Tapi kan tidak tahu gitu, jarak harus tetap dijaga. Mau dewa kini kau di musola harus jaga jarak. Yang kedua, harus diketahui siapa yang sakit dan siapa yang tidak sakit. Nah, makanya kini tugas berat pemerintah sebenarnya itu dengan new normal itu harus diketahui siapa yang sakit dan siapa yang tidak sakit. Nah, karena new normal kini kita lah bercampur balik. Mau diambil bertangan, ambil lah rapid dekan tua. Kumpul dekan tua ke sado. Pagi gula mulai masuk ke 7:30 tiba-tiba kan tua. Lah kumpul orang sado. Enggak tahu kini kok siapa yang sakit siapa yang tidak sakit. Nah, baca salah satu caranya tentu gitu hanya menjaga jarak saja. Menjaga interaksi saja. Ya kok bersalaman tak usahlah dulu. Ayo kok salamah, sorry lah dulu. Hah? Angkat tidak itu. Kok kanai ke makonya? Kakak duit dengar di bawah jangan kacau lah kok. Jadi kaum muslimin sedang jamaah subuh rahimakumullah, 2 hal itu penting ya. Harus jaga jarak, yang kedua harus diketahui siapa yang sakit dan tidak sakit. Oleh karena itu, untuk mengetahui siapa yang sakit dan tidak sakit, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab negara. Maka negara harus melakukan tes massal. Kok tes massal kan betul lah. Karena untuk mentes satu orang berapa biaya betang? 2 juta. 2 juta biaya untuk tes swab 2 juta. Kalau 260 juta dikali berapa itu? 2 juta kali 260 juta. 2 baleno lah tu. Lah 3 baleno lah tu. 26 kali 2 lah 50 sekian, 50 triliun biayanya. Ya, tentu tidak ada betinya. Ya. Makanya kalau dari awal lah jaliku kan naik. Itu tidak nampak ada buat antara adu piti tidak nak jalin. Mbak bantu piti triliunan tu tidak lah jalin sampai ini dah. Ya. Dan jadi harusnya tanggung jawabnya itu. Maka berarti kalau ada daerah terdampak itu depresi orang sado di sini. Daerah yang tak terdampak biarkan saja. Tidak boleh orang ke daerah sini lagi. Orang-orang yang datang dari daerah terdampak tidak boleh keluar ke kian ke daerah yang dipastikan itu tidak akan naik. Ya, gitu. Kemudian kaum muslimin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Perlindungan dan pemeliharaan syariat Islam atas nyawa manusia diwujudkan melalui berbagai hukum. Ya. Di antaranya Rasul mengatakan la dororo wala dirar. Jangan kalian membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Tidak boleh kita saling membahayakan. Maka oleh karena itu masing-masing kita harus disiplin. Masing-masing kita harus disiplin. Di samping penguasa disiplin, kita sebagai umat pun disiplin. Terasuk kita badan sakit, jangan pai, jangan keluar, jangan temui orang lain. Atau beritahu orang lain dan sakit, tak usah lo malu gini. Kalau kini terasuk dawa sakit, tak usah malu bagi tahu orang lain ada yang sakit kalau iklannya kan ada tuan, tahu sakitnya, maka pada malam ini oranglah di daerah komplek itu membantunya. Harus isolasi capek diri sendiri. So kalau seandainya kita tahu kita sakit, itu keluar saja, itu membahayakan orang lain, itu berdosa. Kita yang keluar, kita lah sakit, berdosa puluh tambah puluh dosa. Jadi oleh karena itu itulah solusi di dalam Islam, la darara wala dirar. Ya, physical distancing, kemudian diuji seluruh orang yang sakit. Maka yang penting dalam Islam itu adalah memelihara nyawa itu lebih utama daripada memelihara ekonomi. Ya. Kemudian dalam Islam sebenarnya tidak boleh juga ada penutupan tempat-tempat ibadah. Oleh karena itu makanya dengan diketahui siapa yang sakit tidak sakit, maka tempat ibadah pun berjalan dengan normal. Tapi kini dengan new normal, kondisi orang tak tahu gitu siapa yang sakit, siapa yang tidak sakit, itu masih masalah dah waktu. Ya. Maka mau besok kalau seandainya kita lah sembahyang ke masjid, itu jadi masalah nanti itu. Karena kita tidak tahu siapa yang sakit dan siapa yang tidak sakit. Kemungkinan mungkin minggu kini masih siko sembahyang. Ya. Sampai situasi ke sebenarnya normal. Nah, kini kan situasi ke lebih sempurna normalnya. Oleh karena itu tempat-tempat ibadah yang sudah dibuka ini jangan sampai nanti dianggap pemicu berjangkitnya penyakit yang lebih luas. Sebab kita ketahui dengan new normal kembali berjangkitnya nampak gitu loh. Karena petang di Jakarta langsung nomor 1 balik Jakarta. Sebelumnya Surabaya nomor 1, petanglah Jakarta balik gitu. Lebih 1.000 orang petang angko yang terbaru. Oleh karena itu kita kaum muslimin sedang jamaah subuh rahimakumullah, mari kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ajaran Islam itulah bisa menyelesaikan segala perkara. Kalau kita serahkan kepada kapitalisme, itulah modelnya kini. Mereka membutuhkan uang dan uanglah segala-galanya bagi mereka.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.